Seorang badut memasukkan pistol ke mulutnya, kemudian menarik pelatuknya, namun hanya menyemprotkan sebuah cairan. Tak lama kemudian, badut ini terbangun kembali. Apa yang terjadi dengan pemandangan aneh ini? Beberapa hari yang lalu, Ken sedang berperan menjadi badut. Dia menemukan wig yang dia gunakan tidak bisa dilepas. Bahkan hidungnya juga menempel. Dia hanya bisa berteriak kesakitan, menggunakan pisau untuk melepaskan kostumnya. Tapi kostum itu bahkan tidak robek, pisau itu malah melukai tangannya. Ken lalu membalut lukanya dengan perban besar. Dia menemukan gergaji mesin dan mencoba merobek pakaiannya. Ketika mesin dinyalakan, yang terjadi, pisau gergaji itu terbelah dua, dan pakaian tidak rusak sama sekali. Ken meminta bantuan istrinya, Meg. Meg mencari penjepit untuk menjepit hidungnya, kemudian menariknya dengan keras. Akhirnya hidung badut itu terlepas, tapi hidung Ken juga robek. Meg menyadari, wig yang dipakai Ken telah menyatu dengan kepalanya dan menjadi rambut asli. Kostum badut ini membuat Ken panik. Demi mencari tahu rahasia kostum badut ini, dia mencari berbagai informasi. Akhirnya dia menemukan pemilik kostum badut. Ken menjelaskan kepadanya, ada yang aneh dengan kostum yang dia pakai. Lalu pemilik kostum segera memintanya untuk bertemu. Saat ini Ken masih belum menyadari, di tangan kanannya, pembuluh darahnya perlahan berubah menjadi hitam. Tiba di tempat tujuan, pemilik kostum bernama Carson ini mengeluarkan sebuah buku kuno, menceritakan padanya kisah badut ini. Dia berkata dahulu kala, badut adalah iblis yang memakan anak-anak. Kemudian seiring waktu, orang-orang secara bertahap melupakannya. Ternyata, dia menjadi badut demi mendekati anak-anak. Tiba-tiba, Ken merasa pusing, dan seketika tidak sadarkan diri. Saat terbangun kembali, dia sudah terikat. Carson memegang sebuah kapak dan akan memegalnya. Melihat Carson akan membunuhnya, Ken berjuang untuk melepaskan diri dari tali ini. Ketika melihat kapak masih menancap di bahunya, Ken merasa panik, namun dia tidak merasa sakit sama sekali. Ken marah dan menyerang Carson. Ketika bertarung, Ken akhirnya bisa menangkap Carson, sampai saat Carson memberitahu alasannya. Kostum badut ini terbuat dari rambut dan kulit iblis. Siapapun yang memakainya akan dikendalikan oleh iblis. Pemenggalan adalah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Ken ketakutan, agar apa yang dikatakan Carson tidak menjadi kenyataan. Ken meninggalkan kota, tinggal di sebuah penginapan. Ketika hendak membuka pintu, seorang anak tiba-tiba muncul. Rasa lapar Ken membuncah di hatinya. Tubuh Ken telah dirasuki iblis. Dia mulai kelaparan, dan anak kecil yang ada di hadapannya membuat dia memiliki keinginan untuk memakannya. Ken menahan rasa tidak nyaman di hatinya, segera menutup pintunya. Saat itu juga suara iblis ini membuat dia mulai kehilangan jati dirinya. Dia memutuskan menghabisi dirinya sendiri. Dia membeli dua alat gergaji, mengatur posisinya, dan menyalakan mesin, memastikan kecepatan gergaji ini, membiarkan dia pergi dengan damai. Ken duduk di depan bangku, menoleh memastikan posisinya, mendorong sekuat tenaga, tetapi pintu kamar terbuka. Anak itu masuk ke kamarnya. Dia menggagalkan aksi bunuh diri Ken. Saat itu juga, cutter yang jatuh tiba-tiba retak. Pisau tajam itu menembus tubuh anak itu, membuat Ken kebingungan, dan menyalahkan dirinya. Dia berlutut di depan tubuh anak itu. Kemudian, dia tidak bisa berhenti menjilati darah di jari-jarinya. Dia tidak bisa lagi menahan dirinya. Dia lalu menutup pintu kamarnya. Tak lama kemudian, Meg datang mencarinya. Ken tidak bisa mengendalikan dirinya, meringkuk di sudut dan merasa menderita. Meg berkata padanya, tidak peduli apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama. Di bawah bujukan Meg, Ken memutuskan untuk pulang bersamanya. Dia meminta Meg untuk mengikatnya di ruang bawah tanah, dan memintanya harus menguncinya. Apapun yang terjadi, Meg tidak boleh melepaskannya. Tak lama kemudian, perlahan Ken mulai berubah. Tatapannya berubah menjadi tatapan iblis. Saat itu juga, anaknya Jack kembali dari sekolah, mendengar suara ayahnya di ruang bawah tanah. Setelah ayah meminta bantuannya, tanpa ragu-ragu dia turun ke bawah. Lalu, ketika Ken hampir sepenuhnya menjadi iblis, dia menipu putranya untuk melepaskan tali untuknya. Meg yang baru tiba di rumah, melihat Ken telah menghilang. Untungnya, masih ada rasa cinta Ken pada putranya. Dia melepaskan putranya, dan melarikan diri. Ken yang telah berubah menjadi iblis, dia masuk ke sebuah rumah mewah, karena di sini ada makanan favoritnya. Tidak salah lagi, mangsanya adalah bocah ini. Bocah ini merasa seperti ada yang datang. Dia mengambil nunchaku di atas meja, bertingkah seperti Bruce Lee. Ketika dia melihat badut ini, dia merasa lega. Bocah ini bertanya padanya apa yang ingin dilakukan. Ken tidak menjawab.
Ken perlahan mendekatinya. Bocah ini merasa dalam bahaya, namun semua sudah terlambat. Suara gigitan ini membuat darah menyemprot di dinding. Bocah ini adalah korban kedua Ken. Dia mulai mencari korban ketiga, dan tempat yang memenuhi syarat, yaitu tempat bermain. Di dalam sana, seorang anak menjadi korbannya. Detik berikutnya, gambar menunjukkan lengan yang patah, sehingga seketika membuat kekacauan di tempat itu. Mereka mulai berlarian. Meg yang baru tiba di tempat itu, karena dia tahu, ini pasti kerjaan Ken. Dia mengikuti tetesan darah, menemukan Ken yang sedang istirahat. Akhirnya, Ken telah memakan 4 korban. Meg menangis dan bertanya padanya, meminta Ken mengalahkan iblis di dalam dirinya. Namun, badut telah mengambil alih tubuh Ken. Dia meminta Meg untuk memberinya seorang anak, dan dia akan melepaskan tubuh Ken. Jika tidak, dia akan mencari anaknya Jack. Meg terkejut ketika kembali ke mobil. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu juga, seorang gadis mengetuk jendela mobil, meminta Meg mengantarnya pulang. Meg yang kacau langsung menyetujuinya, karena di pikirannya saat ini, dia ingin mengorbankan anak ini kepada badut, sehingga dia bisa menyelamatkan anaknya. Kemudian, Meg membawa anak ini ke tempat badut itu berada, menipunya agar turun, dan Meg segera mengunci pintu mobil. Anak ini ketakutan. Tepat ketika dia akan dimangsa, Meg bergegas membuka pintu mobil, menyuruh anak itu segera naik ke mobil. Untungnya polisi tiba dan menyelamatkan anak itu. Meg pun gagal. Melihat badut itu menyerang anak tadi, Meg bergegas pulang ke rumahnya. Tidak disangka, badut telah tiba. Meg buru-buru berlari ke ruang utilitas. Meg mengambil sebuah palu. Tapi dia hanyalah seorang wanita lemah. Bagaimana dia bisa melawan iblis ini? Meg pun terjatuh ke tanah. Jack berlari ke bawah untuk mencari bantuan, tapi ternyata pintunya terkunci. Dia terpaksa bersembunyi di ruang utilitas. Tanpa diduga, badut itu mendengar gerakannya dan mengejarnya. Untung tempat itu sempit. Untuk saat ini badut tidak bisa menangkapnya. Bocah itu mengira badut itu telah menyerah. Tiba-tiba papan di atas roboh. Melihat putranya dalam bahaya, Meg menggunakan semua kekuatannya, mengikat badut itu dengan rantai, agar badut tidak dapat menyakiti mereka lagi. Dia mengambil palu, dan memukulnya dengan keras. Akhirnya badut itu dibunuh. Di akhir video, polisi datang dan membersihkan TKP.